Rasil untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik sekalian yang saya banggakan, saya bergembira sekali karena melihat kursi ini penuh, dan juga saya melihat keseriusan wajah-wajah yang hadir ini cukup memberikan kebanggaan dan harapan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak secara khusus membuat tulisan untuk seminar ini, karena hampir setiap hari atau setiap 2 hari sekali saya menulis setiap perkembangan di Timur Tengah. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian membawa HP, bisa dibuka, dicari di Google, tulis nama saya Dr. Muhammad Najib, keywordnya boleh demokrasi, boleh Islam, atau ditulis Ermol di belakangnya. Karena saya menulis di media online akhir-akhir ini, saya memilih media online karena perkembangan di Timur Tengah sangat cepat sekali, dan media online memudahkan kita untuk sharing kepada teman-teman yang memiliki concern yang sama. Tulisan terakhir saya kemarin tentang drone Amerika ditembak jatuh lagi. Kalau sebelumnya di perbatasan Iran, tapi kemarin di perbatasan Yaman. Dan insya Allah hari ini juga saya akan mengirim tulisan lagi. Karena itu harapan saya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, saya diberikan kolom khusus di Ermol, dulunya Rakyat Merdeka Online, sekarang Republik Merdeka Online, karena ada perubahan manajemen. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, perkembangan di Timur Tengah sangat cepat sekali. Ya, tadi sudah dijelaskan, terakhir ada klaim sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan Amerika yang pertama mengakui, dan menurut hemat saya bukan hanya Amerika yang mengakui, tetapi Amerika memberikan dukungan penuh, dan bukan mustahil juga mendorong. Antara Benjamin Netanyahu dengan Trump sekarang saling mendukung. Orientasinya sebetulnya sangat pragmatis, ya, masing-masing ingin mempertahankan kekuasaannya, yang satunya di Israel, satunya di Amerika, dan mereka bekerja sama saling memberikan dukungan politik, dukungan ekonomi, dukungan militer. Itu yang terjadi. Nah, ini naasnya ya. Dalam waktu yang bersamaan hampir semua negara Arab meninggalkan Palestina. Saya ulangi, hampir semua negara Arab meninggalkan Palestina. Bahkan sebagian negara Arab sekarang bekerja sama dengan Israel. Ya. Saya kira Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia sekarang sudah terbuka, ya, diketahui oleh publik, bekerja sama dengan Israel. Nah, dalam situasi seperti inilah Palestina harus berjuang sendiri. Nah, untungnya, ya, ini untungnya ada 3 negara non-Arab yang mendukung Palestina. Ya. Yang pertama adalah Turki. Turki sejak munculnya AKP yang sampai sekarang masih berkuasa, dipimpin oleh Erdogan, itu memiliki sikap yang tegas secara politik, secara ekonomi,
mendukung Palestina, tetapi belum secara militer. Ya, jadi Turki belum secara militer. Apakah nantinya Turki akan mendukung secara militer atau tidak sangat ditentukan oleh perkembangan situasi. Ini nanti kita sama-sama lihat. Nah, yang kedua adalah Iran. Iran memberikan dukungan politik, memberikan dukungan ekonomi, dan memberikan dukungan militer. Iran memberikan dukungan militer lewat Hizbollah di Lebanon, kemudian juga lewat milisia-milisia Syiah di seluruh dunia melalui Suriah, dan juga membantu memberikan amunisi dan senjata lewat tentaranya secara langsung yang masuk ke Suriah. Itu sebabnya Bashar al-Assad bisa bertahan, dan saya mengatakan dalam perang panjang Bashar al-Assad menang. Karena apa? Tentara Amerika yang dikirim ke Suriah itu sudah diperintahkan oleh Donald Trump untuk ditarik mundur, ya. Walaupun schedule-nya ditunda-tunda. Karena apa? Tentara NATO yang ada di sana marah besar kepada Trump. Kenapa kami diajak oleh Amerika ke sini, sekarang Amerika mau meninggalkan Suriah, sehingga jadwal penarikannya ditunda. Nah, sementara Israel yang ribuan kali menyerang Suriah, tetapi Bashar al-Assad yang diharapkan jatuh dan didukung oleh sejumlah negara Arab ternyata tidak jatuh-jatuh, dan target untuk menjatuhkan sekarang sudah diubah. Tidak ada lagi target untuk menurunkan Bashar al-Assad, baik dari statement Amerika, statement Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saya lebih suka mengatakan dengan lugas bahwa Amerika, NATO, Israel, dan sejumlah negara Arab yang mendukung upaya untuk menjatuhkan Bashar al-Assad kalah. Nah, sementara Bashar al-Assad yang didukung oleh Iran dan Rusia mengalami kemenangan. Ini dua negara yang mendukung Palestina. Kalau Turki belum mendukung secara militer, Iran sudah mendukung secara militer. Bahkan, ya, please correct me if I'm wrong, mention on the some datas. Ya. Menurut info yang saya dapat, Hamas juga dibantu amunisi dan senjata serta keuangan dari Iran. Ya. Jadi saya ulangi, Hamas ya dengan katyutsannya yang menghujani Israel dengan ribuan katyutsa, ya, itu didapat dari Iran. Nah, negara yang ketiga yang membantu adalah Indonesia bersama Malaysia lah, katakan itu. Nah, hanya saja bantuan politik Indonesia tidak signifikan karena Indonesia tidak cukup kuat secara politik, walaupun sekarang menjadi anggota tidak tetap di PBB, tetapi pengaruhnya kecil sekali, ya. Secara ekonomi Indonesia tidak cukup kuat untuk membantu, ya. Ya, saya senang itu membantu rumah sakit, ya. Saya sudah mengunjungi rumah sakit di Gaza. Saya udah 2 kali mengunjungi Gaza, tapi waktu dulu Mursi masih jadi presiden, ya. Setelah Mursi turun ditutup itu perbatasan. Jadi Mesir juga bukan hanya tidak membantu Palestina, tetapi
sikap-sikap politik Mesir lebih menguntungkan Israel daripada Palestina. Karena apa? Hamas itu kan ihwannya. Saya katakan Hamas itu adalah ihwanul muslimin di Palestina, sementara IM sekarang dijadikan musuh oleh pemerintah Mesir. Ya. Bahkan dijadikan teroris. Itu sebabnya sikap-sikap politik Mesir saat ini lebih menguntungkan Israel daripada Palestina. Nah, saya sudah 7 kali mengunjungi tepi barat, bahkan 2 kali saya masuk Ramallah, sempat bertemu Abu Mazen, ya. Sempat juga ketemu Perdana Menteri, ya, di Muqata'ah, ya. Namanya Muqata'ah. Saya 2 kali masuk di situ dan dikawal tentara Israel. Nah, kalau tadi disinggung, saya lanjutkan dulu ya. Jadi dukungan yang nyata Indonesia adalah dukungan moral. Ya, dukungan nyata adalah dukungan moral. Walaupun ada beberapa orang Palestina yang magang di sini, saya kira itu dari sisi perjuangan Palestina berarti, tapi masih sangat kecil, ya, sebagai kontribusi untuk memerdekakan Palestina. Nah, kalau tadi dikatakan Masjid Ibrahim atau Masjid Hebron sekarang dibelah 2, separuh untuk Muslim, separuh untuk Yahudi. Sekarang Masjidil Aqsa sudah dibagi 2. Yang dikuasai Muslim hanya bagian atas, yang bagian bawahnya sudah dikuasai Yahudi. Yang digali-gali itu, iya, yang digali-gali itu, ya, itu sudah dikuasai sepenuhnya mereka. Saya pernah masuk lewat dinding ratapan, ya, dari bagian barat Masjidil Aqsa. Di situ ada goa tempat orang Yahudi meminta berkah. Saya masuk ke sana untuk mengetahui. Oh, itu dalam sekali masuknya. Ya. Beberapa teman tidak mau masuk, saya mencoba masuk karena penasaran. Dan dari berbagai sisi sekarang sudah dikerowoi di bawah itu, ya. Mereka menyebutnya, ada yang menyebutnya itu museum, dikunjungi, ya, dan itu terus menerus diperluas. Tetapi ada yang menyebutnya temple atau sinagog. Jadi saya ingin katakan bahwa sejak saya kira zaman para nabi memang Baitul Aqsa, ya, Masjidil Aqsa itu memang tempat suci, ya. Jadi kalau sebelum Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa, di situ juga tempat yang disucikan oleh Sulaiman. Makanya orang Yahudi menyebut tempat yang sama itu dengan Haikal Sulaiman. Dan mereka sudah membuat miniaturnya, mau mengembalikan Masjidil Aqsa itu ke dalam bentuk semula Haikal Sulaiman itu. Apakah itu benar, rekayasa dan lain sebagainya, wallahu alam. Tetapi yang sahih, dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tempat yang sama itu tempat yang disucikan. Karena itu tempat menjadi perebutan. Waktu Umar bin Khattab, ya, memasuki kota Yerusalem atau Al-Quds, ya, kemudian menemukan tempat sampah, ya, atau tempat pembuangan sampah, yang kemudian di sana dibangun kembali masjid karena itulah tempat yang suci, ya. Itu tempat bukan berarti tidak diketahui kesuciannya, tetapi Romawi yang berkuasa di situ menghancur leburkan tempat suci itu dan tidak boleh dibangun apa-apa, sekaligus dijadikan tempat pembuangan sampah untuk menghinakan, ya, untuk merendahkan, untuk membuat kita lupa tempat itu. Pengertian kita itu adalah
Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena Romawi waktu itu kan Romawi yang masih pagan, yang menguasai Yerusalem waktu itu adalah Romawi pagan, ya. Romawi yang anti agama monoteisme dan agama samawi. Nah ini saya kira perlu di-clearkan. Nah karena itu sekarang itu apa namanya, atau dalam waktu cepat atau lambat mereka berusaha menguasai seluruhnya. Kalau sekarang mereka sudah menguasai bagian bawah, nah mereka ke depan tentu dengan berbagai cara juga ingin menguasai bagian atasnya. Pertanyaannya kemudian, kenapa negara-negara Arab tidak lagi peduli? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah masalah dalam negeri, perebutan kekuasaan di dalam negeri yang tidak kunjung usai. Situasi ini dialami di Yaman, situasi ini dialami di Suriah, situasi ini dialami di Lebanon, situasi ini dialami di Libya, situasi ini dialami di Tunisia, situasi ini dialami di Aljazair, dan terakhir di Sudan. Dan Irak satu lagi ya. Syukran ya Syafir. Jadi di Irak juga. Jadi persoalan internal dalam negeri. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, cekcok di antara negara Arab. Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab tiba-tiba memblokade Qatar. Tidak boleh melewati darat, laut, dan udaranya. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Antara Saudi Arabia, Uni Emirat Arab menggempur Yaman sampai sekarang. Saudi Arabia karena terlalu khawatir dengan Iran bekerja sama dengan Israel sampai sekarang. Ekonomi, politik, bahkan sampai tingkat militer. Jadi ada persoalan internal, ya, perebutan kekuasaan di dalam negeri, ada persoalan regional, ya. Saya juga sampai tidak paham. Saya sekarang kan era YouTube ya. Kalau saya mendengar ceramah sejumlah ulama di Saudi Arabia itu, ya lewat YouTube, ya. Kalau disimpulkan, disederhanakan, mereka sudah mengatakan bahwa Iran lebih berbahaya dari Israel dan Syiah lebih berbahaya dari Yahudi. Ini PR besar karena perubahan paradigma ini berimplikasi terhadap hubungan ekonomi, sosial, dan politik. Ya. Nah, karena itu apa yang disebut uhuwah Islamiyah dan lain sebagainya ini pada kenyataannya di Saudi Arabia, di wilayah Timur Tengah semakin jauh. Nah, karena itu penting bagi kita ya di Indonesia ini menjaga. Jangan sampai kita terbawa narasi itu sehingga berkelahi di antara saudara sendiri. Ya. Ini penting sekali. Saya ingin mengakhiri karena tentu yang lain juga perlu waktu dan kita perlu mendiskusikannya. Nah, hanya saja ya kalau Turki, Iran, Indonesia, walaupun ya Iran itu bisa membantu secara militer, secara ekonomi, dan secara politik, ya kita hanya secara moral. Tetapi dibanding Turki dan Iran, Indonesia paling konsisten. Ya. Kenapa saya katakan konsisten? Sejak Indonesia merdeka, sejak Indonesia dipimpin Bung Karno,
ganti presiden, ganti pemerintahan, sikap Indonesia tidak pernah berubah terhadap Palestina. Ya, konsisten antara rakyat dengan pemerintahannya selalu sama. Perbedaan agama di Indonesia tidak menyebabkan berkurangnya dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ini kelebihan Indonesia, ya. Rakyatnya dan pemerintahannya konsisten, solid, dan pemerintahan berganti tidak menyebabkan perubahan. Dibanding Turki, sebelum Erdogan naik, Turki itu mendukung Israel. Buktinya apa? Mereka punya hubungan diplomatik. Turki Israel punya Turki punya kedutaan besar di Tel Aviv dan Israel punya kedutaan besar di Ankara. Ini buktinya. Ya. Hanya setelah Erdogan berkuasa, setelah AKP memimpin Turki, berubah. Begitu juga Iran. Sebelum 1979, sebelum Khomeini berkuasa, ketika Shah Reza Pahlavi berkuasa, Iran itu mendukung Israel, tidak mendukung Palestina. Sejak Khomeini naik, baru berubah. Karena itu kita harus hati-hati sekarang. Amerika sudah mengerahkan pasukannya, didukung sejumlah negara Arab, khususnya Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia, tentu didukung Israel, sejumlah negara Barat, termasuk Australia, itu ingin menghancurkan Iran. Kalau Iran hancur, muncul lagi pemerintahan boneka di Iran, maka bisa berbalik, kembali mendukung Israel, tidak mendukung Palestina. Hati-hati. Dan ini pernah terjadi ketika Perdana Menterinya sekitar tahun 1960-an, Mossadegh, ya, Perdana Menteri yang melawan Amerika dijatuhkan oleh Amerika di Iran, kemudian diangkat rezim boneka Reza Pahlavi, sehingga kemudian Reza Pahlavi mendukung Amerika dan mendukung Israel. Nah, karena itu masalahnya tidak sederhana, ya, masalahnya tidak hitam putih. Ini memerlukan kearifan, memerlukan kecerdasan, tetapi juga memerlukan kehati-hatian. Nah, ini barangkali situasi runyam dan rumitnya situasi saat ini, dan semuanya berimplikasi terhadap perjuangan Palestina. Karena itu sebetulnya sekarang Palestina ini berjuang sendiri. Alhamdulillah Indonesia konsisten dan kita punya teman Turki dan Iran saat ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih.